Halo adik-adik, selamat datang di CGM kita pada sore hari ini. Nah adik-adik, Kak Tony mau menginfokan kepada adik-adik bahwa Sabtu ini kita akan mengadakan online kids meeting. Nah adik-adik, di online kids meeting ini kita bisa berkidung bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan cerita, bahkan kita bermain game bersama-sama. Bahkan ada sesi tahukah kamu? Nah adik-adik, Kak Tony harap adik-adik di rumah bisa mengikuti online kids meeting ini yang diadakan pada Sabtu ini. Nah adik-adik, jam 4 ya adik-adik, jangan lupa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai CGM kita, Kak Tony mau mengajak adik-adik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Sebelum itu Kak Tony mau mengajak adik-adik nih, mari kita berseru nama Tuhan ya 3 kali. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas rawatan dan asuhan-Mu. Tuhan berkati setiap diri kami. Tuhan dapatkan setiap anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah melalui CGM pada sore hari ini, Tuhan, kami bisa semakin mengenal Dikau. Tuhan, setiap perkataan-Mu bisa memperlengkapi setiap diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Halo adik-adik, hari ini Kak Erima dan Kak Evelyn mengajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan. Musik. Nah adik-adik, lagu ini ada gerakannya loh adik-adik. Nah mari Kak Erima juga Kak Evelyn juga ini mau ngajak adik-adik untuk mengikuti gerakan kakak ya. Yuk sama-sama kita mengikuti gerakannya dan juga menyanyi bersama-sama. Yuk adik-adik. Nah adik-adik, gimana nih adik-adik? Udah semangat belum tadi berkidungnya? Nah supaya makin semangat nih, kakak mau cerita. Nah sebelum cerita, kakak mengajak kalian semua yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berseru nama Tuhan dulu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, jadi anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kami. Oh Tuhan, membawa kami menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh, mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Nah adik-adik, pastinya adik-adik masih semangat ya, karena hari ini kakak mau cerita tentang seseorang yang memiliki teladan yang baik. Nah adik-adik harus tetap fokus ya, karena setelah cerita ini ada pertanyaan yang menyangkut dengan cerita ini. Adik-adik, judul dari cerita ini adalah Habel berlawanan dengan Kain. Nah, teladan Habel yang melayani Allah dengan benar berlawanan dengan Kain yang mengikuti dusta. Adik-adik,
Ingat nggak cerita yang ada di kitab Kejadian mengenai Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan apa kepada mereka? Allah memakaikan kepada mereka kulit binatang untuk menutupi dosa mereka. Nah, karena itu Adam dan Hawa akhirnya melakukan persembahan kurban kepada Allah untuk menerima penebusan. Nah, adik-adik, Kain dan Habel juga menerima didikan yang sama dari orang tuanya. Tapi yang diterima Kain berbeda dengan Habel. Apa ya? Yang diterima Kain itu, Kain merasa bahwa bercocok tanam yang menghasilkan bagi dirinya lebih penting daripada mempersembahkan kepada Tuhan. Wah, nggak dengar-dengar sama orang tua ya? Wah, parah nih adik-adik. Nah, juga karena itu dia memilih pekerjaan sebagai seorang bercocok tanam, berbeda dengan Habel yang menggembalakan domba. Adik-adik, kelihatannya Kain jauh lebih pintar ya. Tapi sebenarnya adik-adik, Kain itu melakukan dengan dirinya sendiri, sedangkan Habel menggembalakan domba untuk Allah. Puji Tuhan, Habel menggembalakan domba untuk Allah, berbeda dengan Kain yang melakukannya untuk diri sendiri. Nah, tiba saatnya mempersembahkan kurban, Kain malah mempersembahkan hasil bumi sebagai ganti hewan sembelihan. Wah, gimana nih adik-adik? Nah, inilah hasil Kain yang tidak mengikuti Allah dan menolak ajaran orang tuanya mengenai jalan penebusan. Adik-adik, kita harus jelas ya, hari ini kita melakukan sesuatu bagi siapa? Bagi diri kita sendiri atau bagi Tuhan? Nah, adik-adik, Kain dia melakukannya berdasarkan pikirannya menciptakan jalan sendiri. Dia menolak Allah dan mengikuti Satan si pendusta itu. Nah, itu sebabnya Allah tidak berkenan terhadap persembahan yang daripada Kain. Nah, adik-adik, dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 5-7 dikisahkan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Apa yang terjadi ya? Adik-adik, saat itu Kain marah. Kenapa? Karena Tuhan persembahan yang diberikan Habel berkenan di hadapan Allah, sedangkan Kain tidak, karena dia melakukan dengan dirinya sendiri. Karena itu Kain berkata kepada Habel, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika Kain dan Habel di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya dan Kain membunuh Habel. Wah, jahat sekali ya adik-adik ya. Nah, saat itu ketika selesai membunuh, Kain pergi. Nah, Tuhan berkata kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Emangnya aku ini penjaga adikku?" Wah, adik-adik, masa Kain menjawab kayak gitu? Harusnya dia menjaga adiknya ya. Tapi dia berkata begitu kepada Tuhan, "Emangnya aku ini penjaga adikku? Aku harus selalu sama-sama adikku." Gak boleh gitu ya. Nah, saat itu Tuhan berkata, firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Wah, karena dia membunuh adiknya, Tuhan mengutuk dia ya adik-adik. Sudah tidak, persembahannya tidak berkenan kepada Allah, Allah mengutuk dia. Luar jahat sekali adik-adik. Nah, adik-adik, bagus sekali ya ceritanya ya. Nah, setelah ini tuh ada kesimpulan dari Kak Melisa. Tapi sebelumnya
Kakak ingin mengajak adik-adik untuk menghafal ayat ya, supaya makin ingat nih, kita semakin mengasihi firman Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama menghafal ayat ya. Hafal ayat ini bersama orang tua kalian atau enggak kakak juga adik kalian ya. Nah, ayat hafalannya terdapat di Mazmur 120 ayat 2. Kakak ulang ya, Mazmur 120 ayat 2. Amin. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Nah, adik-adik, semoga dari cerita ini kita benar-benar paham ya, kenapa hari ini kita harus melakukan apa yang kita lakukan hari ini bagi Tuhan. Karena semua yang berasal dari diri kita sendiri sesungguhnya sia-sia. Meskipun kita mampu nih adik-adik, meskipun kita pintar di sekolah, tapi kalau bagi diri kita sendiri semuanya sia-sia. Tapi kalau bagi Allah, seperti yang Habel lakukan, semuanya berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Cerita kakak sampai sini ya. Setelah ini kita mendengarkan kesimpulan dari Kak Melisa. Wah, adik-adik, ceritanya sangat bagus ya. Kita melihat cerita Kain dan juga Habel. Adik-adik, di dalam kisah ini sangat memperingatkan kita kalau kita harus menjadi orang yang setia kepada Allah dan juga taat kepada perintah orang tua. Dan ini yang paling penting, kita nggak boleh berdusta. Nah, adik-adik, di dalam kisah Kain dan juga Habel, kakak mau nanya nih sama adik-adik sekalian. Adik-adik mau jadi Kain atau mau jadi Habel? Kakak pasti udah ngira, adik-adik pasti mau jadi Habel kan? Karena Habel kan orang yang baik. Yang pertama, dia tuh setia dalam pelayanan. Yang kedua, dia patuh kepada orang tua. Adik-adik, kalau Kain apa nih? Kalau Kain itu dia membuat kesalahan. Dia mau mempersembahkan dirinya untuk kepentingan dia sendiri loh, bukan untuk kepentingan Tuhan. Nah, dan juga si Kain ini dia membuat kesalahan besar. Dia mengikuti iblis. Dia melakukan dusta dan juga membunuh. Adik-adik, di dalam kisah Kain dan Habel ini memperingatkan kita. Yang pertama, kita harus melihat kesalahan kita dalam terang Tuhan, yaitu adalah ketika kita membuat kesalahan, kita harus sadar, kita harus berpaling lagi kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus mengaku dosa. Nah, contohnya nih, kalau adik-adik melakukan kesalahan kepada teman-teman atau kepada orang tua, pasti di dalam hati adik-adik itu merasa tidak tenang kan? Nah, oleh karena itu, kita harus mengaku dosa, bukan hanya kepada orang-orangnya saja, tapi juga harus mengaku dosa kepada Tuhan. Oh iya adik-adik, yang kedua, kita harus bertobat. Nah, bertobat itu apa sih? Bertobat itu kita harus berjanji kita nggak bakal melakukan kesalahan itu lagi. Dan yang ketiga, kita harus berpaling kepada Tuhan. Nah, inilah kisah yang dapat kita ambil dari Kain dan juga Habel. Adik-adik, di dalam kisah ini kakak jadi punya pertanyaan loh. Adik-adik mau tahu nggak pertanyaannya apa? Nih, yang pertama ya, apa pekerjaan Kain dan juga Habel? Nih, kakak ulangin lagi ya. Apa pekerjaan Kain dan juga Habel? Nih, pasti kalau yang dengar ceritanya baik-baik, pasti tahu apa pekerjaannya. Baiklah, yang kedua, apa yang dilakukan Kain pada saat persembahannya tidak diterima oleh Allah? Ayo, apa yang dilakukan oleh Kain? Nah, yang ketiga, apa yang adik-adik lakukan di saat adik-adik melakukan kesalahan? Nih, Kak Melisa tadi udah kasih tahu loh apa? Nih, oh iya adik-adik, dari pertanyaan itu, kalau adik-adik merasa kesusahan menjawabnya, adik-adik bisa minta bantuan kepada Koko, kepada Cici, atau kepada orang tua. Nih, sampai di sini ya CGM kita hari ini. Oh ya adik-adik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Kak Melisa akan pimpin di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan untuk CGM kali ini.
Tuhan juga terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi orang yang taat akan perintah Allah. Kami juga tidak mau menjadi orang yang suka berdusta. Tuhan, pimpin hari-hari kami menjadi orang yang setia seperti Habel. Tuhan Yesus, terima kasih.